Ku semangat berjuang untuk menjemputmu di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami sahabat MGM bersama Ajaka dan Uce Ustadz Cinta di channel Menjemput Jodoh Mulia, di mana jodohmu MGM menemanimu. Dan di video kali ini Uce seperti biasa saya ingin membacakan pertanyaan dari sahabat MGM. Masya Allah, ini ada seorang akhwat yang bertanya ya. Assalamualaikum Uce, sehat selalu semua keluarga MGM. Ingin bertanya, bolehkah kita mencintai seseorang tanpa sepengetahuan orang tersebut? Oh, secara diam-diam mungkin ini Uce. Bolehkah? Bagaimana menyikapinya? Soalnya saya selalu kepikiran setiap mau tidur. Ini jujur banget nih yang bertanya Uce. Monggo Uce. Ini seorang akhwat mencintai seorang laki-laki begitu ya? Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan pertanyaan tadi Ajaka, sebelum kita jawab itu, kita pengen jelaskan tahapan orang mencintai. Jadi markalah atau tahapan orang mencintai itu ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah kekaguman dulu. Jadi seorang akhwat atau seorang laki-laki pun sebelum mencintai seseorang itu dimulai dari apa? Dari kekaguman dulu. Nah, kagum dulu, merasa mungkin sikapnya, mungkin apanya dan sebagainya, membuat diri kita ini kagum. Oh, itu bukan jatuh cinta misalnya pada pandangan pertama, itu bukan berarti? Ya, jadi memang itu tuh kagum. Ada kekaguman dulu. Oh. Nggak mungkin orang ketemu di pinggir jalan kemudian langsung jatuh cinta langsung ini. Tapi pasti ada sesuatu yang membuat dia jatuh cinta. Itu apa? Kekaguman dulu, entah fisiklinya, entah sikapnya, entah ini dah. Maka kami sangat wujud cinta kami kepada sahabat semuanya. Jadikan kekaguman ini, jadikan dasar kekaguman ini adalah dilandaskan dengan syariat. Dasar kita kagum kepada seorang akhwat, seorang ikhwan misalkan, itu apa? Harus ada sambungnya dengan Rasulullah, harus disambungkan dengan syariat. Misalkan kita kagum kepada seseorang, karena apa? Subhanallah, akhlaknya dengan bapak ibunya, kemudian akhlak ketika diingatkan, tawaduknya dan sebagainya. Jadi kekaguman-kekaguman ini hendaknya kita hubungkan dengan nilai yang agung, yaitu apa? Syariat Rasulullah begitu. Bukan asal sekedar kagum karena dia terkenal, karena dia viral, banyak fansnya, karena dia viral. Tidak seperti itu. Makanya kami himbau untuk sahabat semuanya, hendaknya kekaguman ini kekaguman yang betul-betul dilandasi dengan syariat. Tadi kekaguman. Setelah kagum, maka tahapan yang berikutnya adalah kecenderungan. Nah, kecenderungan ini sudah mulai, bagaimana kalau dia nanti jadi istri saya, bagaimana kalau dia jadi suami saya, bagaimana layak tidak dia jadi istri saya, layak tidak jadi suami saya, layak enggak seandainya dia jadi anak dari ibu dari anak-anak saya, ayah dari anak-anak saya. Jadi begitu ada kecenderungan gitu. Nah, setelah kecenderungan, yang ketiga adalah keputusan untuk mencintainya, keputusan untuk mencintai atau untuk menikahinya, begitu. Kemudian yang keempat adalah memelihara. Ketika sudah terjadi pernikahan, maka langkah keempat adalah pemeliharaan. Pernikahan ini adalah perlu kita pelihara, perlu kita rawat, begitu. Jadi jangan sampai sehebat apapun, sebagus apapun akhlak atau suami kita, akhlak istri kita, setelah menikah perlu kita rawat, begitu. Ibarat Ajaka beli motor atau beli mobil merek terkenal, harganya mahal, kemudian kualitasnya bagus, tetap ketika sudah kita beli maka perlu kita perawatan, ganti oli yang tepat waktu, kemudian perawatannya pun di bengkel yang resmi. Begitu kalau kita merawat, ya sama halnya kita ketika kita merawat suami kita, merawat istri kita, merawat pernikahan kita,
harus selalu kita rawat. Harus kita punya guru, harus kita punya komunitas yang baik. Itulah perawatannya di situ, begitu. Oh, jadi seorang akhwat pun boleh ya Cek, jatuh cinta diam-diam seperti itu tanpa sepengetahuan orangnya, berarti. Jadi poinnya Ajaka, jatuh cinta itu boleh, tidak ada masalah. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah tadi tahapan-tahapan jatuh cinta itu tadi, yang pertama adalah kekaguman dulu. Setelah itu kecenderungan. Setelah kecenderungan memutuskan untuk mencintai atau untuk menikah. Yang keempat adalah memelihara pernikahan itu. Kalau si akhwat tadi misalkan belum siap menikah gimana Uce? Ya kalau belum siap menikah, ya fokus kepada pemantasan diri, memantaskan diri, mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk apa? Untuk siap menikah gitu loh. Mungkin saat ini dia belum siap menikah, karena apa? Persiapannya kurang. Gitu, masih belum menjadi ibu yang baik, masih belum bisa menjadi pasangan yang baik, maka harus banyak persiapan tadi. Tetapi yang satu hal yang perlu kita tekankan adalah mencintai seseorang itu ya harus seseorang ini hendaknya setelah tahu, memastikan bahwa akhlaknya baik, kemudian bertanggung jawab dan sebagainya, akhlaknya baik, ya hendaknya saya menghimbau ke sahabat terutama yang akhwat yang mencintai ini, hendaknya dia harus tahu dong. Gitu. Kalau memang dia layak menjadi pasangan kita, enggak apa-apa, kita harus nembung duluan mencintai duluan atau menyatakan duluan, nggak ada masalah, tetapi dengan cara yang terhormat. Mungkin kita bisa minta bantuan ke ke keluarga, atau minta bantuan ke ustadz amanah, atau mungkin sahabat, atau mungkin ke MGM. Insya Allah kita siap membantu. Jangan sampai kita mencintai hanya sebuah rasa yang kita tahu mereka si laki-laki ini menikah dengan orang lain. Kasihan diri kita kan, kita sudah mengganggu hati, sudah merusak hati dan sebagainya. Kalau memang yang kita cintai ini layak untuk kita jadikan sebagai pasangan, tidak ada masalah. Sementara kita sudah siap untuk menikah, maka kita datang duluan ke laki-laki itu dengan cara yang terhormat. Jadi saran kita begitu, bukan lantas mencintai kemudian dia tidak tahu bahwa kita mencintai, atau mungkin dengan adanya kita mencintai dia dan kita menyatakan ke dia, ternyata dia juga mengalami hal yang sama, misalkan berharap ke kita, hanya dia mungkin tidak berani karena orang mulia semua. Kalau orang-orang mulia ya begitu, menunggu gitu. Maka saya sarankan, seandainya ada sahabat akhwat, kalian mencintai tidak dilarang, tetapi yang perlu diperhatikan adalah yang menjadikan antum cenderung mencintai dia karena apa? Itu ada sambungannya dengan akhlak Rasulullah. Jadi ada kita sambungkan sama syariat. Kalau memang betul-betul dia layak untuk kita cintai, layak untuk kita jadikan pasangan hidup kita dunia akhirat, maka tidak ada salahnya kita memulai duluan. Jangan hanya menunggu dipilih ya, tapi harus kita duluan, tidak ada masalah. Tetapi dengan cara yang terhormat aja Kak. Dengan cara yang terhormat, bukan diumbar seperti yang tidak berakhlak begitu. Kadang kan bingung nih, nyatainya gimana sih caranya gitu. Ya, makanya bisa minta bantuan ke keluarga, bisa minta bantuan orang yang dipercaya amanah, ustadz yang amanah, ustadzah yang amanah, termasuk di dalam MGM. Insya Allah MGM siap menemani sahabat semuanya. Gitu aja Kak. Siap Uce, Masya Allah. Begitu sahabat, jadi kalau ada cinta itu fitrah Uce ya. Yang penting bagaimana menyikapinya, dan menyikapinya itu ada 3 tahapan kata Uce. Dan bagi sahabat yang sudah pengen nikah, bisa kok menyatakannya ya. Yang tadi yang bertanya nih, misalkan bener-bener udah pengen siap nikah, ya udah aja minta tolong ke admin MGM bisa, atau ke yang lain ya, yang sekiranya amanah. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share, dan
tonton video kami yang lainnya. Seperti biasa Uce, Oke. di Mana jodohmu, MGM menemanimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku semangat berjuang untuk menjemputmu di sana.